Oke, udah lanjut ya. Baik. Minta izin servernya lagi dong. Oke, thank you. Oke, nah di sini kalau misalnya dibilang kayak elektron, sebenarnya kita bisa langsung jawab jawabannya B gitu. Kenapa? Karena jangan lupa tipe tipe N itu artinya negative type gitu. N itu negative type. Jadi kalau misalnya dia kayak elektron kan dia negatif, sehingga dia negatif eh, negatif type gitu, tipe N gampang. Nah kalau tipe P ya kebalikannya, tipe P adalah positive type. Nah pertanyaannya mungkin adalah gimana cara kita tahu negatif sama positif ini gitu. Nah kita bisa melihat ke tabel periodik. Jadi yang sering dipakai sebagai semikonduktor itu kan silikon ya. Kita bisa lihat silikon itu adalah ini, yang nomor atau 14 gitu. Nah, berarti semua yang di depan silikon, misalnya fosforus, sulfur, klorin, itu tiga-tiganya adalah tipe N gitu. Karena mereka lebih negatif dibanding silikon. Kalau kita lihat gambarnya aja, misalnya kita lihat aja elektron bebas yang ada pada mereka gitu. Ini lebih negatif, sehingga yang sering dipakai sebagai pengotor itu ya ini yang di depan nih, atau sering juga arsenik gitu. Kita bisa lihat bahwa arsenik juga elektron valensinya lebih tinggi daripada S, sehingga dia lebih kaya elektron, sehingga ini juga pengotor tipe N gitu. Nah, kalau pengotor tipe P misalnya kita ke belakang, jadi misal kita ngambil kayak gallium gitu. Nah, eh, mungkin nggak semua material di sini bisa dipakai sebagai pengotor, karena ya sifat-sifat kimia mereka sendiri gitu kan. Tapi ya pada dasarnya secara teori yang intinya kalau valensinya lebih kecil maka dia bisa dipakai sebagai konduktor tipe P. Kalau valensinya lebih besar dia dipakai sebagai konduktor tipe N gitu. Nah, secara gambar, kalau misalnya ditanya gambar nanti pas eh, dikasih gambar, nah kita gambarnya usually gini ya. Ini adalah pita valensi, terus ini pita konduksi untuk semikonduktor. Nah, ini kita sebut pita valensi. Gambarnya selalu gini ya, by the way. Nah, ini pita valensi. Terus yang di sini itu pita konduksi. Untuk pengotor ini gambar semikonduktornya kurang lebih ya. Nah, untuk pengotornya gimana? Untuk pengotornya itu nanti kalau misalnya dia tipe N, dia bakal lebih dekat ke pita konduksinya. Kenapa begitu? Karena secara teorinya adalah nanti yang pita valensi ini kan yang banyak elektron. Nah, pita valensi ini akan ditarik oleh yang pita konduksi karena dia konduktor gitu kan. Nah, kalau misalnya dia pengotor tipe N, maka dia harus lebih dekat ke pita konduksi supaya lebih gampang ditarik oleh pita konduksi gitu. Kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya tadi dia tipe P, maka em, dia akan kebalikan. Dia bukan dekat ke pita konduksi, tapi dia dekat ke pita valensinya. Kenapa? Karena kalau dia tipenya positif, berarti kan dia perlu menarik elektron ya, bukan melepas elektron. Nah, supaya dari peta valensi gampang melepas elektron, ya kita dekatkan tipe P-nya ini, pengotor tipe P-nya ini ke pita valensinya, supaya elektronnya gampang ke sana gitu. Itulah ide dibalik pengotor pada semikonduktor ini. Jadi pada semikonduktor itu kayak ada suatu gap antara pita valensi dan konduksinya. Nah, kalau pada konduktor itu nggak ada gap ya. Jadi di sini aku kasih tanda aja ini konduktor dengan pengotor tipe N. Terus di sini ada semikonduktor dengan pengotor tipe P gitu. Nah, kalau yang satu lagi ini adalah konduktor langsung ya. Nah, kalau konduktor tuh nggak ada gap antara pita valensi dan pita konduksinya. Jadi kalau kita gambarkan dia langsung gini.
Jadi ini peta valensinya, ini peta konduksinya, langsung berdempetan gitu. Nah, jadi jawabannya di sini adalah B ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke nomor 3? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini berhubungan dengan struktur molekul ya. Nah, ini sebenarnya biasa soal-soal yang ini sebenarnya cukup gampang gitu. Em, nggak usah terlalu intimidated sama soal-soal tipe ini. Malahan ini cukup gampang dihitung. Nah, kita lihat aja di sini. Yang penting kita ngerti apa ya terminologinya sih atau bahasanya gitu. Nah, em, suatu padatan yang mengkristal dalam kisi kristal kubus berpusat muka. Nah, kalau di kimia B ini kita cukup pelajari yang kristal kubus ini ya, jadi gampang gitu. Nah, untuk kristal kubus berarti ya bentuknya kubus gitu kan. Terus katanya adalah dia mengandung 8 atom Y di pojok sel. Nah, kita coba bayangin aja kita gambar suatu kubus. Kita gambar kubus. Kayak gini misal. Mungkin ini agak jelek ya, tapi semoga bisa dimengerti. Nah, misalnya kubus gini. Nah, katanya adalah em, ada 8 atom di pojok tuh. Nah, berarti ini ada 8 pojok nih. Ya, berarti benar ada 8 atom ya. Ini bisa atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kemudian katanya ada 6 atom pada sisi mukanya. Mukanya itu berarti sisi kubusnya ya sebenarnya. Berarti di bagian ini, di tengah-tengahnya gitu. Jadi ini satu, di belakang ini satu, di depan ini satu. Apa agak berpotongan? Ini satu, dan di bawah ini satu lagi gitu. Jadi, kalau kita gambar mungkin kita ngambil kubus berpusat muka. Nah, mungkin ini bakal lebih jelas. Nah, kurang lebih gambarnya bakal seperti yang ini ya, kurang lebih. Nah, jadi yang Y itu yang di sudut-sudut ini, terus yang Z itu yang di tengah-tengahnya ini, yang nomor 2 ini. Kurang lebih gitu idenya. Mungkin aku copy gambarnya aja. Ini kita hapus ya, biar gak mengganggu pemandangan. Sini kita katakan bahwa yang satu adalah yang Y, terus yang dua adalah yang Z ya, gitu. Nah, kalau ditanya rumus empirisnya, berarti kita harus ngitung di dalam kubus ini. Berarti di bagian dalam kubusnya ya. Ada berapa atomnya sama berapa atom X gitu. Nah, bagian dalam kubusnya itu nggak semua atom-atom di sini itu masuk ke dalam bagian dalam kubus. Misal, kalau kita bayangin sisi kubusnya, misal yang ini, kita coba gambarkan. Ups. Terus ini ada atom nomor 2 ya. Nah, setengah dari atomnya ini itu masuk ke sisi dalam kubus, setengahnya lagi di luar. Berarti yang dihitung cuma setengahnya gitu. Berarti untuk tiap atom 2 ini atau atom Z ini, dia ada 6, tapi yang masuk cuma setengahnya gitu. Masing-masing cuma setengah. Berarti total atom Z ada berapa? Yang Z ada setengah dikali 6 gitu. Atau dengan kata lain ada 3 atom Z. Nah, kalau atom Y gimana? Kalau atom Y juga teorinya sama gitu. Nah, kalau kita lihat di sini,
Yang masuk itu cuma 1/8 dari atomnya. Ya ini 1/8 gitu. Jadi 1/8 kali 8 atau ini adalah 1. Nah, berarti perbandingan antara Y dan Z, Y banding Z itu adalah 1/3 ya. Berarti rumus empirisnya itu Y, Z3 gitu. Berarti untuk setiap satu Y ada 3 Z. Karena itu perbandingannya. Jadi sehingga jawabannya adalah D gitu. Itu kalau untuk yang di pojok itu 1/8 kita hitungnya selalu 1/8. Kalau yang di muka itu adalah selalu setengah. Nah, kadang di soal tuh kita dikasih yang dirusuk gitu. Nah, kalau pada rusuk, misalnya di sini atau ini, nah kita bisa lihat bahwa yang masuk cuma 1/4-nya gitu kan. Coba bagian yang di arsir ini yang masuk. Jadi kalau pada rusuk itu 1/8. Jadi sebagai catatan aku tulis di bawah aja ya. Em, kalau untuk di pojok 1/8 atom yang masuk. Kalau di pojok atau sudut ya. Di muka atau sisi itu adalah setengah yang masuk. Atom yang masuk. Nah, kalau misalnya pada rusuk di rusuk, maka yang masuk adalah 1/4. Jadi nanti kita hitung aja ada berapa atomnya dikali dengan ya ini. Kalau misalnya dia di sudut kita kali 1/8, kalau di rusuk dia kita kali 1/4, kalau di muka atau di sisi kita kali setengah gitu. Nah, jadi itulah cara untuk menghitung perbandingan antara Y dan Z. Oke, sampai nomor 3 nih ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 itu logam europium mengkristal dalam kisi kubus. Nah, ini sekali lagi berhubungan tentang soal ini. Berpusat badan. Nah, kalau berpusat badan itu ini ya gambarnya. Jadi kita ngambil yang ya mungkin gini aja. Nah, ini berpusat badan. Jadi kalau misalnya dibilang berpusat muka, maka ada di sudut-sudutnya, terus di muka-mukanya juga ada atau di sisi-sisinya. Kalau berpusat badan itu berarti di tengah-tengahnya gitu. Oh, berpusat badan dengan ini tentukan panjang rusuk sel satuan dari ini gitu. Nah, maka kalau kita mau ngitung ini, kita perlu hitung em, kalau kita mau hitung itu, maka yang perlu kita hitung itu kurang lebih gini. Jadi, bentar. Kita dikasih tahu rapat masanya, kita dikasih tahu AR-nya ya. Nah, yang bisa kita manfaatin itu kita pertama harus ngerti bentuk dari struktur ini dulu. Jadi pas dia panjang rusuk salnya itu yang ditanya itu ini ya, panjang rusuk salnya. Nah, untuk ngitung itu kita bisa ngitung terhadap atomnya. Nah, kalau misalnya tadi dia cuma tanpa bagian rusuknya ini, tanpa bagian badannya yang di tengah. Nah, maka atom-atomnya itu bisa kita gambarkan kayak gini gitu. Ini rusuk, ini satu atomnya, ini dua atomnya gitu. Di mana masing-masing atomnya itu berpusat di ujung rusuknya. Mungkin ini kurang jelas, tapi kurang lebih ini di sudutnya. Nah, pada dasarnya adalah berarti panjang rusuknya adalah 2 kali, atau kalau misalnya kita sebut ini A, maka adalah 2 kali radiusnya gitu. Oke, kurang lebih gitu. Nah, jadi tapi karena di sini ada yang tengah, nah di tengah ini juga dia membatasi atom-atom lain untuk bisa misalnya atom ini dan atom ini untuk bersentuhan gitu kan. Nah, maka kita perlu cara lain untuk ngitungnya. Nah, cara lain itu adalah kita bakal manfaatin sudut apa
garis 3 dimensinya gitu, atau apa namanya, diagonal ruang. Nah, kalau pada diagonal ruang lihat bahwa ini misalnya contoh diagonal ruangnya misalnya yang ini ya. Nah, lihat bahwa diagonal ruang ini melewati 3 atom gitu, yaitu yang ini, sama yang ini. Nih, diagonal ruang ini kita tahu bahwa diagonal ruang itu panjangnya adalah A akar 3. Berdasarkan rumus Pythagoras gitu. Kalau diagonal sisi kan A akar 2, misalnya ini kan panjangnya A akar 2. Nah, kalau diagonal ruang itu panjangnya A akar 3. Nah, A akar 3 itu apa? Ini adalah sama dengan 4R. 4 kali radiusnya. Kenapa? Karena gini, kalau terhadap atom ini dihitung sekali radiusnya. Terhadap atom ini dihitung sekali radiusnya. Nah, terhadap ini dia ngeliatin seluruh atom ini kan. Berarti dia hitung 2 kali radiusnya gitu. Makanya ini 1 kali, 2 kali, jadi 4 kali. Karena mereka itu semua atom yang sama, berarti radiusnya sama. Ya, kita dapat hubungan bahwa A sama dengan 3R. A akar 3 sama dengan 4R gitu. Nah, sekarang dengan kita tahu ini, kita tinggal hitung A-nya berapa. Nah, untuk ngitung A-nya berapa, kita perlu tahu R-nya kan. Nah, untuk ngitung R-nya kita bisa manfaatin ini gitu. Pertama, kita tahu bahwa kita ada rapat masanya ini. Terus kita tahu besar rho sama dengan 5,26 gram per centimeter kuadrat. Terus AR sama dengan 152 gram per mol. Nah, selanjutnya gimana cara kita dapetin R-nya gitu dari ini. R itu kan berarti let's say kita hitungnya dalam satuan uh, sentimeter ya. Nah, berarti untuk dapetin R, kita bisa coba dapetin volume dari atomnya dulu gitu. Berarti V kan sama dengan R pangkat 3. Nah, kita bisa dapetin V-nya. V-nya bisa kita dapat, karena kita punya rho, berarti kita bisa dapat V. Nah, tapi kita perlu tahu volume satu atom ya. Sedangkan di sini kita dikasih tahu ini AR. Ini kan volume, ini kan berat untuk 1 mol gitu. Jadi kita perlu hitung dulu berat untuk satu atom. Nah, berat untuk satu atom bisa aku sebut G1 atom. AU bisa, europium. Berarti ini adalah 152 gram per mol. Terus kita bagi dengan bilangan Avogadro ya. Berarti 6,02 kali 10 pangkat 23. Sorry, 1 per 6,02 kali 10 pangkat 23 mol per atomnya. Karena untuk setiap 1 mol itu ya atomnya segini gitu, makanya ini mol per atom. Sehingga kita bakal dapat nanti ini jadi 152 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini nanti kita hitung aja. Maksudnya kita hitungnya nanti aja. Ini gram per atom. Jadi kita udah dapat per atomnya nih. Nah, next setelah itu kita udah dapat per atom, berarti kita bisa hitung volume per atom ya. Volume per atom ya berarti rho kali ini aja gitu. Berarti ini adalah 5,62 gram per centimeter kuadrat. Volume itu berarti kan rho kan itu M per V. Berarti V adalah M per rho ya. Berarti massa 152 per 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali seper ininya ya. Ini kan gram per atom. Per atom. Kali dengan seper 5,26 ya. Berarti ini jadi centimeter kubik per gram. Sehingga kita dapat V-nya adalah ya ini nanti. Coba kita hitung aja pakai kalkulator. Berarti kita bakal dapatkan jawabannya adalah 152 dibagi dengan 6,02 dibagi 5,26 dibagi 10 pangkat 23. Saya dapatkan hasilnya adalah 4,8 kali 10 pangkat 23. Min 23, sorry. Gram per, kok gram?
Jadi sentimeter kubik per atomnya. Jadi untuk tiap atom kita udah dapat. Nah, tapi jangan lupa ini volume satu atom. Sedangkan yang di soal yang kita dikasih adalah eh, rapat massa seluruh ini, kubus ini. Nah, berarti kita perlu hitung pada kubus ini berapa atom gitu. Pada kubus ini sebenarnya ada, kita hitung aja, berarti ini 1/8 banyak atomnya. Atom europium itu adalah 1/8 dikali 8, karena ada 8 di pojok, dikali 1/8 ditambah 1/1 kali 1. Karena ini di tengah, jadi seluruhnya itu di dalam kristal nih. Sehingga ada total 2 atom. Nah, berarti di sini kita harus kali 2 dulu. Karena yang dikasih itu rapat massa satu kubus ini. Satu kubus ini 2 atom. Jadi ini kali 2 ya, bukan kali 1. Jadi ini jadi 9,6. Sorry, aku lupa tadi. Habis itu ya kita udah dapat R. R sama akar pangkat 3 dari V. Kita bakal dapatin R-nya. Terus nanti kita tinggal masukin. Nanti A sama dengan 4 per akar 3 R. R. Dengan kata lain, ini adalah akar pangkat 3 dari V. Atau nanti kita bakal dapat A-nya adalah, kita coba hitung, 4 per akar 3 dikali akar pangkat 3 dari 9,6 kali 10 pangkat min 23. Itu kita bakal dapat sekitar 1,057 kali 10 pangkat min 7 cm ya. Nah, cm berarti kalau kita ubah ke meter kan jadi 10 pangkat min 9 meter ya. Seems like. Kayak ada salah hitung nih. Ini kayaknya 1 pikometer nih. Enggak benar, bentar ya. 152. Oh, astaga, astaga. Maaf, 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 maaf. Bentar, maaf. Oke, jadi tadi teori di awal salah ya, maaf ya. Itu untuk yang lain. Jadi di sini sebenarnya yang kita hitung itu kan volume seluruh kisi kubus ini ya. Volume seluruh kisi kubus ini. Nah, berarti maaf agak mabuk ya. Kurang fokus, sorry. Berarti sebenarnya di sini yang udah kita hitung itu emang udah A gitu. Karena volumenya itu kan berarti volume seluruh kubus ini. V yang kita hitung di sini. Kenapa? Karena kita udah memperhitungkan semua atom yang di dalamnya. 2 kali 152 nih. 2 atom kan di dalam. Kita udah memperhitungkan volume. Berarti volume ini adalah volume kubus. Seperti tadi di sini, 5,26 ini adalah volume kubusnya. Ini berhubungan dengan volume kubusnya gitu. Rapat massa kubusnya sendiri kan. Berarti yang kita hitung di sini itu volume kubus. Sehingga A itu ya berarti
ini aja gitu, bukan R, maaf. Harusnya tadi R itu kan volume atom yang terbalik ya, sorry, sorry, sorry. Nah, jadi kita bisa langsung hitung aja A sama akar pangkat 3 dari V. A itu nanti dapatnya 458 pikometer. Jadi jawabannya itu ini ya. Kalau misalnya tadi kita mau ngitung R-nya duluan, berarti kita harus pakai rumus bola ya, karena atom itu kita nggak bola. Jadi nanti 4 per 3 V R kubik sama dengan volumenya gitu. Baru kita dapat R, baru kita nanti cari A pakai eh, persamaan tadi, pakai diagonal ruangnya. Tapi nggak perlu seribet itu karena bisa langsung. Oke, ada pertanyaan untuk soalnya, maaf tadi agak salah. Alright, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, next ada soal ini. Kita pada suhu 13 derajat ada gas ini dalam wadah sebesar ini. Tekanannya itu segini. Sebenarnya setelah 20 ml air dialirkan, dia jadi em, dialirkan dan dia dianggap tertutup ya. Jadi somehow dengan dia ngalirin airnya tanpa gasnya bisa keluar gitu somehow. Tapi ya intinya kurang lebih gitu. Nah, sejumlah kecil H2S terlarut dalam air. Berarti yang ini, yang tadi gas jadi aqueous gitu. Nah, saat sistem mencapai kesetimbangan, tekanan gas dalam kontainer adalah segini, dan dengan konsentrasi H2S dalam ini. Nah, berarti di sini untuk bisa nentuin konsentrasinya, nah kita ingat dulu rumus konsentrasi adalah mol per volume gitu. Nah, dalam kasus ini adalah karena volume H2S di dalam air, berarti ini volume air ya. Dan ini adalah NH2S yang terlarut. Jadi kalau mau digambar ditulis lebih bagus, NH2S terlarut per volume air ya. Karena di sini kita dimintanya itu konsentrasi H2S di dalam air. Berarti yang dalam air itu yang terlarut doang ya. Nah, gimana caranya kita bisa ngitung volume H2S terlarut, terlarut. Berarti ya kita bisa pertama kita harus nentuin dulu volume H2S awalnya NH2S, sorry. Jumlah mol H2S awalnya berapa? Terus setelah airnya ditambah jadi berapa gitu. Nah, berarti selisihnya itu adalah yang terlarut. Gitu kurang lebih. Nah, berarti kita coba hitung N awalnya dulu, NH2S. Nah, kita bisa hitung dengan cara apa? Kita manfaatin PV NRT. Anggap aja gasnya ideal. Maka kita kan tahu kenapa kita manfaatin ini, karena kita tahu keadaan awalnya. Keadaan awalnya adalah suhunya segini. Dia dalam volume segini, dengan tekanan segini. Jadi kita udah tahu semua informasinya, sehingga kita bisa nentuin gitu. Jadi ini ini sebenarnya lebih mirip soal UTS sih, tapi ya nggak apa-apa. Berarti di sini itu tekanan itu 169,1 mm Hg ya. Atau kalau kita mau ubah ke ATM itu kita bagi 760. Nah, volumenya itu adalah 2,5 liter. Nah, ini nanti kita bakal dapat NH2S-nya. Terus R-nya itu 0,082. Aku actually gak ingat rumus satuannya apa. Biasa di soal kata ujian dikasih sih satuan gas ideal. Ideal gas constant ya. 8,3145 enggak. Kita mau yang 0,082 liter ATM per Kelvin mol. Oke. Liter ATM. Kenapa di sini kita nulis satuannya ya, supaya kita yakin aja gitu nanti ujung-ujungnya bakal dapat. Memang kan kita mau nyari ini. Ini kan mol. Biar kita yakin aja kita bakal dapat mol nanti. Liter ATM berarti dikali suhunya adalah 13 ya. Berarti ini 273 tambah 13 Kelvin.
Nanti kita dapat NH2S-nya itu kita masukin ke kalkulator aja. 286. Ini bakal dapat NH2S-nya itu 0,024 sekitaran gitu. Mol. Nah, next. Setelah kita tahu ini, nah, maka next yang perlu kita cari adalah NH2S setelah ada sebagian terlarut gitu. Nah, perhatikan bahwa di sini ada uap air juga ya. Uap air juga yang perlu kita perhitungkan. Jadi tekanan gas dalam kontainer itu ini bukan seluruh sepenuhnya H2S. Sebagian di sini adalah ini. Adalah uap air gitu. Jadi kita untuk ngitung P-nya itu berarti sekarang P-nya jadi ini kondisi sebelum terlarut ya. Sebelum terlarut. Terus ini yang setelah terlarut. Nah, ini jadi P-nya itu harusnya jadi 155,9 dikurang dengan 11,3 ya. 11,2 sorry. Sehingga ini bakal dapat P sama dengan 144,7 ATM. Sorry, 7 mmHg. Nah, kita pakai PVNRT lagi karena kita tahu semua kondisinya. Berarti ini nanti 144,7 per 760 ATM dikali volumenya itu berarti tetap 2,5 liter ya. Sorry, volume gas jadi 2,3 karena ini 2,5 nih. Jadi pas kita alirin air, wadahnya sendiri kan nggak bertambah ya volumenya, tetap 2,5 kan kontainernya. Nah, tapi sebagian dari itu adalah air gitu, 20 milinya adalah air. Sehingga berarti cuma sisa 2,3 liter yang berupa gas gitu. Sehingga di sini jadi 2,5 kurang 0,2 ya, jadi 2,3. Terus ini jadi PVN, berarti ini N, aku tulis N aksen ya, N H2S aksen. Dikali R 0,082 liter ATM per Kelvin mol dikali suhunya. Nah, suhunya di sini tetap di 13 derajat ya. Berarti ini tetap 273 tambah 13 Kelvin gitu. Nah, nanti kita bakal dapat N H2S aksen sama dengan, coba kita masukin ke kalkulator lagi, ini bakal dapat 0,019. Nah, berarti dari sini kita dapatkan bahwa kita turunin ke bawah aja biar ada space. Kita bakal dapat bahwa yang terlarut adalah sebesar N terlarut itu dengan NH2S dikurang NH2S aksennya. Atau ini sekitar 0,005 gitu. 0,005 mol. Sehingga berarti kalau kita mau ngitung M ya, sekali lagi itu berarti jadi 0,005 dibagi dengan 200 mili ya, atau 0,2 liter.
Dan kata lain kita bakal dapat 0,005 dibagi 0,2 ada sekitar 1/40 atau 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Apakah ini salah hitung? Nah, jadi kita pilih yang paling dekat ya, ini. Gitu. Ini sebenarnya masalah presisi doang ya, karena di sini dia nggak tepat 0,24 kan, ini lebih ke 0,243 something gitu. Ini juga 0,8 0,0187 something something something. Jadi itu masalah presisi aja sih. Tapi di sini yang paling dekat ini ya. Jadi jawabannya A gitu. Paling kalau mau lebih precise lagi nanti ini ditambahin berapa angka di belakang koma, ini juga berapa angka di belakang koma gitu-gitu. Oke, next. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Ini cukup mungkin cukup banyak perhitungannya yang ini. Kalau nggak ada, next kita ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ini itu oke. Nah, jadi kalau berbicara tentang ikatan, nah kita perlu ngerti dulu pi bond sama sigma bond ya. Ikatan sigma sama ikatan pi. Untuk yang rangkap satu, ikatan rangkap satu itu terdiri dari satu sigma bond dan 0 pi bond. Satu sigma, 0 pi. Ikatan rangkap dua itu terdiri dari satu sigma dan satu pi bond. Satu ikatan pi. Nah, kalau ikatan rangkap tiga itu terdiri dari satu sigma dan dua pi bond, sorry. Jadi itu teorinya. Nah, di sini kita bisa bahwa kalau misalnya ini di sana ada berapa ikatan rangkap satu? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harusnya ada 5 sigma bond. Terus pi bondnya ada 0 karena nggak ada yang rangkap 2 atau yang rangkap 3. Berarti otomatis yang A salah dan yang B juga salah. Kenapa? Karena harusnya di sini 0 pi bond, 5 sigma 0 pi ya. Nah, next kita oke, berarti yang A sama D salah. Next berarti kita perlu hitung misalnya B, muatan formal pada atom karbon. Nah, muatan formal itu jangan lupa rumusnya itu aku ketik aja. Muatan formal sama dengan valensi dikurang ikatan elektron dikurang elektron bebas. Dikurang ikatan dikurang elektron bebas, sorry. Jadi contoh kalau kita mau ngitung muatan formal dari C, berarti itu adalah muatan formal C itu adalah valensi dari C itu berarti dia bisa ada 4 karena terus ini ada 3 ikatan. Terus kalau sesuai gambar itu tidak ada elektron bebas ya. Ini nggak ada elektron bebas kalau sesuai gambar. Berarti ini jadi valensinya jadi 1 gitu, plus 1. Nah, kalau misalnya plus 1 berarti ini benar ya. Nah, next misalnya kalau kita mau hitung muatan formal pada atom oksigen yang berikatan dengan hidrogen. Ya tandain aja misalnya ini O1, terus ini O2 ya. Ini yang 2. Ini jenis pertama karena dia berikatan dengan C doang, ini berikatan dengan yang lain. Nah, di sini berarti let's say kita mau ngitung muatan formal dari O1. O1 yang atas ini ya. Berarti ini bakal jadi dia harusnya valensinya itu 2. Sorry, valensinya harusnya 6. Maaf, valensi O itu 6. Dikurangi dengan satu ikatan. Dikurangi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah ini jadi min 1 ya. 6 buah elektron bebas sama satu ikatan gitu.
Oke, nah next terakhir ada muatan formal dari O2. Nah, O2 itu yang sesuai di sini ya. Nah, berarti O2 kita hitung aja, dia valensinya 6 sekali lagi, dikurangi dengan 2 ikatan, dikurangi dengan 4 elektron bebas. Jadi ini 0. Sehingga ini salah, karena dia bilang min 1 padahal harusnya 0. Harusnya yang min 1 itu yang ini, gitu. Nah, terakhir ada jumlah elektron total. Nah, jumlah elektron total kita hitung aja ada berapa elektron di sini. Harusnya dari H itu ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Tuh, kalau kita gambarin struktur Lewesnya ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari sini. 7. 7 dari sini. Terus berarti ini 7 plus dari H itu masing-masing ada 1, ini 1, ini 1. Terus ini ada berapa? 6 ya. Ini juga 6. Terus dari C itu ada 3. Berarti totalnya ada berapa? Totalnya ada 10, 12, 22, 24. Benar gak ya? Itu kan berarti 12, 12, 15, 17, 24 ya, 24 benar. Jadi coba dari sini ada B dan C yang benar ya. Cara tahu valensi itu kita lihat ke tabel periodik aja ya. Jadi kayak valensi itu kurang lebih ini nanti sebagai acuan mungkin C-nya itu 4, ini jadi 5, ini jadi 6, ini jadi 7. Perhitungan valensi itu kita perlu ngelihat ke apa namanya? Aku lupa pula namanya apa? Eh, kalau apa ya? Kayak kita perlu lihat ke kulit elektronnya gitu. Jadi kayak yang di kulit terowal itu ada berapa elektron, nah itu bisa jadi valensinya. Kurang lebih gitu. Ya kulit terowal dari C kan tuh 1s2, 2s2, 2p2 kan. Nah, berarti di 2 itu ada 4 gitu. Di layer 2 itu ada 4, yaitu jadi valensinya. Tapi itu eh aturannya sedikit banyak, tapi pada dasarnya adalah kita pakai acuan ini jadi 4, ini 5, ini 6, ini 7. Terus nanti ya gitu. Pokoknya intinya di kulit terluarnya itu ada berapa elektron. Tapi nanti pengecualian itu kayak yang untuk gas mulia ini. Ini kan udah stabil nih. Valensinya 8, sorry. Benar, ini valensinya 8. Udah stabil. Ini 4 karena telurnya ada 4. Ini 5 karena kulit telurnya 5. Ini 6 karena kulit telurnya 6. Ini 7 karena kulit telurnya 7. Ini 8 karena kulit telurnya ada 8. Kalau kita gambarin SPDF-nya gitu. Oke, apakah menjawab? Oke. Nah, next struktur geometri dari CLF3. Nah, CL itu sebenarnya kalau pada dasarnya kalau kita lihat kan, loh CL kan bukannya bisa megang satu doang ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa CL itu ada di periode 3 gitu. Ya sebenarnya untuk periode 3 itu dia bisa megang lebih dari satu, meskipun harusnya kalau kita ngeban CL kan kurang lebih gini ya. Harusnya pada dasarnya dia berikan ke satu doang dong biar outet. Nah, tapi CL itu sebenarnya bisa megang banyak gitu. Jadi di sini kita pakai CL sebagai atom yang di tengah, terus nanti berikatan dengan 3F. Nah, jangan lupa bahwa karena CL ini kan berikatan dengan 3F, berarti nanti sisa 2 lagi elektron bebas ya. Karena CL harusnya 7 kan. Yang kepake udah 3 elektron. Nah, berarti ini sisa 2 elektron, 2 pasang elektron bebas lagi gitu. Berarti ini strukturnya apa nih? Strukturnya adalah AX3E2 ya. AX3E2 karena di sini dia berikatan dengan 3 ya. Ada 3 fluor, jadi ini AX3. E2 itu karena ada 2 pasang elektron bebas. Gitu. Nah, kalau AX3E2 itu strukturnya apa? Nah, strukturnya itu um, kita lihat ya ke tabel strukturnya. Eh, nggak tahu sih apakah ada yang lengkap ya, mungkin nih. Kita lihat aja. Ini dihafal sih teman-teman ya. Jadi kita hafal bahwa AX3E2 itu adalah planar bentuk T gitu. Contohnya CLF3 gitu kan.
Berarti trigonal piramida dengan 3 pasang elektron berikatan dan 2 pasang elektron bebas. Ini 3 pasang elektron berikatannya benar, karena ada 3 ya. 1, 2, 3. 2 pasang elektron bebas, ini benar juga. Tapi trigonal piramidanya salah. Nah, yang benar kan cok bentuk T nih, berarti ya udah kita coret aja semua yang bukan bentuk T gitu. Nah, kita lihat aja nih, bentuk T dengan 2 pasang elektron berikatan dan 3 pasang elektron bebas. Terbalik ya. Harusnya 3 pasang elektron berikatan dan 2 pasang elektron bebas. Jadi ini salah, benar adalah yang B. Jadi ini memang dihafal ya. Saya ada bagian yang bisa dilogikain, tapi mostly itu dihafal. Tabel ini gitu. Oke, untuk soal nomor 7, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan soal nomor 8. Pernyataan benar sistem pernyataan yang benar untuk sistem kimia pada kesetimbangan adalah, nah, kalau setimbang itu kita harus mengerti bahwa padan kesetimbang ini waktu, misalnya ini waktu sekon, waktu deh. Oh, ini kita bilang waktu, dan ini konsentrasi. Pada kesetimbang itu konsentrasinya konstan ya, jadi di sini konstan, dan ini juga konstan. Konsentrasinya nggak harus sama, yang penting konstan aja gitu. Jadi ini kalau untuk produk, ini untuk reaktan misal, ini produk, ini reaktan. Kenapa produk yang dibawa? Karena awalnya produk itu kan nggak ada, berarti dia mulai dari nol, terus dia makin lama makin banyak gitu. Sedangkan kalau reaktan tuh makin lama makin dikit. Nah, konsentrasinya gitu. Nah, kalau untuk em, lajunya itu bakal jadi gini. Ujung-ujungnya lajunya jadi sama gitu. Laju terhadap waktu. Itu yang perlu kita mengerti. Ingat aja dua grafik ini. Nah, kita bisa konsentrasi reaksi dan produk adalah sama. Ada kasus di mana sama, tapi contohnya secara umum biasanya beda gitu. Karena ya kita lihat jadi misalnya dari grafik ini aja udah beda gitu kan. Produk sama reaktannya pas setimbang pas dia jadi garis lurus ini. Itu aja beda gitu. Jadi yang A udah pasti salah. Tetapan laju reaksi ke kanan dan ke kiri sama, beda. Belum tentu sama, usually beda. Yang di sini yang sama itu adalah lajunya, bukan tetapan lajunya. Jadi yang ini salah gitu. Next, ada waktu yang dihabiskan atom atau molekul tertentu sebagai reaktan dan produk adalah sama. Nah, ini sulit dikatakan sih. Karena kenapa? Sulit dikatakan benar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bayangkan aja, let's say atom itu dia dari reaktan berbagai produk kan kalau dia bertumbukan dengan yang lain gitu ya. Dia bertumbukan dengan atom lain sehingga dia jadi produk gitu. Nah, kita kan nggak bisa menjamin ini dia bertumbukan sama berapa kali, apakah dia ngelewatin energi aktivasi, apakah tumbukannya cukup cepat, dan itu semua. Jadi faktornya ada banyak banget, sehingga kita nggak bisa menjamin bahwa waktu yang dihabiskan atom atau molekul sebagai reaktan dan produk itu sama. Jadi itu salah. Laju reaksi ke kanan dan kiri sama. Ini benar, sesuai grafiknya di sini. Terus semua hal di atas benar ya, obviously ini salah ya, karena semuanya salah gitu. Semuanya salah selain D. Ya jawabannya D. Oke, bisa ngerti semua untuk soal ini? Jadi yang perlu diingat tuh dua grafik ini ya. Ini yang konsentrasi terhadap waktu, ini yang laju terhadap waktu. Itu yang tetapan laju kenapa salah ya, Ben? Yang sama itu lajunya bukan tetapan laju. Misal kalau kita ngambil apa ya? Sebentar. Misalnya kalau kita ngambil, misalnya reaksinya kita ngambil yang bawah aja deh biar gampang. Sini H2 gas ditambah dengan I2 gas. Hasilnya 2HI gas juga gitu. Nah, kita tahu bahwa kalau tetapan ke kiri itu kan berarti R sama dengan ke kanan itu kan berarti R sama dengan misal K dikali H1 H2I2. Ya apapun pangkatnya lah itulah. X, Y misal. Sedangkan kalau ke kiri itu jadi lajunya adalah K, ini K1 kita anggap.
Ini R. Ini K2 lah, anggap gitu ya. Ini R aksen misal. R1, R2 juga deh, ya biar enak. Nah, ini AI pangkat Z misal. Nah, tentu aja ini rumusnya beda, nggak mungkin K-nya sama dong. Bukan nggak mungkin sih, tapi unlikely K-nya sama. Gitu. Karena secara perhitungannya beda, order aja juga beda gitu. Unlikely ini bakal sama. Meskipun ujung-ujungnya lajunya sama, ujung-ujungnya R1 sama R2 bener. Tapi ini kan belum tentu ordernya sama, dan belum tentu konsentrasinya sama gitu. Jadi ya kita nggak bisa bilang bahwa tetapan laju reaksi pasti sama dengan eh tetapan laju reaksi ke kiri dan ke kanan pasti sama gitu. Makanya yang B salah. Apakah menjawab? Oke, nice. Kalau gitu next nomor 9. Nomor 9 gampang aja. Kita K-nya 45 ya. Nah, kita ingat bahwa rumus K itu kan berarti di sini adalah K sama dengan konsentrasi H2 berarti produk ya, produk kali pangkat koefisien produk 2 per reaktan. Nah, K-nya itu 45 gitu. Artinya apa? Artinya HI kuadrat ini 45 kali dari ini gitu. Sehingga HI lebih besar. Kalau HI lebih besar berarti dia reaksinya mengarah ke produk. Kalau satu benar berarti dua salah ya. Karena ya dia cenderung ke produk gitu. Karena HI-nya lebih besar daripada H2 atau I2-nya. Kesetimbangan terletak di kanan benar dan keseimbangan terletak di kiri salah. Kesetimbangan terletak di kanan itu artinya kayak dia semakin ke kanan semakin setimbang gitu. Sorry. Bukan semakin ke kanan semakin setimbang. Maksudnya dia pas timbang itu pas ya banyak kan. Berarti dia ke kanan gitu. Nah, kalau 3 benar berarti 4 salah gitu. Jadi jawabannya 1 dan 3. Gampang. Kalau tadi K-nya kecil, misal K-nya itu tadi misalnya 0,002. Nah, berarti itu kebalikannya, berarti 2 dan 4 yang benar. Gitu. Harusnya cukup gampang ya. Ada pertanyaan untuk soal 9? Oke, kalau tidak ada, ini next soal nomor 10. Nah, di sini kita perlu mengerti asas Le Chatelier ya. Jadi, kalau Le Chatelier itu bilang, ini, ada reaksi eksotermik. Intinya kalau prinsip Le Chatelier itu gini. Sebentar, kita kopas buku aja biar exact. Chatelier adalah, biar aku nggak salah ketik juga, jadi kita kopas buku aja. Kenaikan suhu akan menggeser kedudukan kesetimbangan ke arah di mana kalor diserap supaya suhu dapat diturunkan. Terus ya kebalikannya adalah penurunan suhu akan menggeser kedudukan kesetimbangan ke arah di mana kalor dibebaskan supaya suhu dapat dinaikkan. Jadi intinya adalah kalau kita mau, kan kalau misalnya dia keadaan setimbang nih, berarti kan udah stabil kan. Kalau misalnya suhu dinaikkan, berarti kan nggak stabil lagi. Nah, supaya stabil berarti kita harus turunin suhunya. Karena suhunya tadi naik, jadi kita baru turunin supaya stabil. Kalau tadi suhunya turun, maka kita perlu naikkan lagi supaya suhunya stabil lagi gitu, supaya setimbang lagi. Nah, di sini kita ikutin aja kemana kalor diserap. Kalau kalor diserap berarti kemana arahnya endotermik ya. Nah, di sini ini reaksi endotermik. Kenapa? Karena delta H-nya positif. Jadi kalau delta H ini positif, maka dia endotermik ya. Delta H lebih besar 0, maka endoterm. Lebih kecil 0, maka dia exotherm.
Nah, berarti dia kalau misalnya reaksi gini, berarti dari A ke BC itu kan berarti dia endotherm. Berarti kalau dari itu, sorry, dari reaktan ke produk itu endotherm. Berarti kalau dari produk ke reaktan jadi exotherm ya, karena dibalik aja gitu. Nah, di sini karena dia endothermic, berarti kalau suhu dinaikkan, kita lihat kenaikan suhu menggeser kedudukan kesetimbangan ke arah di mana kalor diserap gitu. Kemana dia endotherm. Berarti dia akan ke kanan. Karena endotherm itu di produk gitu. Berarti dia akan cenderung ke produk. Nah, pernyataan pertama itu nilai K akan lebih kecil. Salah. K itu konstanta ya. Nggak mungkin K-nya makin besar atau makin kecil. K itu konstanta sekali lagi. Jadi ini pasti salah. Dua, konsentrasi A akan meningkat. Salah. Nah, di sini karena dia bergeraknya ke arah produk berdasarkan prinsip Le Chatelier, maka dia harusnya A-nya menurun, tapi B-nya meningkat. Jadi jawabannya itu 3 saja. Jadi ngikutin ini ya. Intinya adalah kalau dia suhunya naik, dia mau berusaha turun. Nah, gimana suhunya bisa turun? Berarti dia harus menyerap kalornya gitu kan. Makanya dia ke arah endotherm. Kalau misalnya tadi suhunya turun, dia kan mau naik nih. Berarti dia harus melepas kalor gitu supaya makin panas. Sehingga dia ke arah exotherm. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kalau tidak ada, ada pertanyaan ya. Bentuk konsentrasinya gimana deh? Konsentrasi yang mana ya, by the way? Maksudnya konsentrasi yang nomor berapa nih? Meningkat apa menurun? Oh, kalau di A dia menurun karena dia akan bergerak ke produk kan. Kalau dia bergerak ke produk berarti kan konsentrasi reaktan menurun, konsentrasi em, produk meningkat. Cara tahunya ya berdasarkan yang tadi. Jadi sekali lagi di sini kan dikasih tahu bahwa suhunya meningkat ya. Nah, berdasarkan asas Le Chatelier itu kalau suhu meningkat dia mau stabil lagi kan. Jadi supaya stabil itu berarti suhunya harus turun. Karena dia meningkat, tapi stabilnya itu berarti kan di bagian bawahnya gitu ya. Kayak misal dia stabil di sini. Tapi suhunya dinaikkan. Berarti supaya stabil lagi dia mau turun lagi dong. Berarti untuk bisa suhunya turun, maka dia harus menyerap kalor gitu. Kalor yang membuat panasnya harus diserap. Dia ke arah yang endotherm. Nah, yang endotherm di sini apa? Yang endotherm di sini adalah bagian produknya. Gimana cara kita tahu? Kita lihat dari sini ini positif gitu. Oh, ini positif berarti produknya itu endotherm dan reaktannya exotherm. Kalau sisi tadi ini negatif, maka produknya itu ya exotherm, reaktannya kalau mengarah ke produknya exotherm, mengarah ke reaktannya endotherm. Kalau tadi itu negatif, karena di sini positif, berarti yang mengarah ke produk itu yang endotherm, yang mengarah ke reaktan itu yang exotherm. Nah, berarti di sini yang endotherm ada yang produk, maka kalau suhu dinaikkan, dia akan ke arah produk. Arah produk. Berarti B dan C itu yang produk kan? Berarti kalau arahnya ke produk, berarti harusnya B dan C konsentrasinya meningkat gitu. Dan A yang menurun. Maka di sini tiganya benar dan duanya salah. Oke, ya udah. Yang konstanta berarti nggak ngaruh ya? Karena sekali lagi konstanta itu berarti nilai yang tetap ya? Oh, kalau di sorry, kalau di asas Le Chatelier konstanta itu nggak ngaruh di sini. Karena kita lagi bahas penaikan dan penurunan suhu gitu. Konstanta nggak ngaruh. Konstanta itu ngaruh kalau misalnya kita bahas suhu, kita bahas tekanan, volume, atau konsentrasi. Itu baru kita lihat ke konstanta ini. Tapi kalau kita bahas suhu, kita lihat ke delta H-nya gitu. Kita lihat ke entalpinya. Kalau tadi bahas konsentrasi, baru kita lihat ke ini ke konstantanya. Karena konstanta berhubungan dengan konsentrasi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Intinya asas ini diingat aja guys. Just in case besok keluar soal yang mirip lagi gitu. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke.
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nah selanjutnya untuk nomor 11 sampai 20 itu bakal dilanjutkan sama teman aku, Shannon ya. Untuk Shannon, silakan. Thank you semua. Suara aku aman nggak? Belum nampak. Oh iya, benar. Oke, oke, udah nampak. Aman. Aman, Suaranya aman aman. nggak? Aman, aman, jelas. Oke, jadi aku bakal lanjutin pembahasannya ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini itu tentang masih kesetimbangan kimia. Ini lebih ke nilai tetapannya ya. Jadi di awal itu persamaannya kan 2 A plus 2B, terus reaksinya reversibel 2C, K-nya itu 10 kan dari soal ini. Nah, terus kita harus manipulasi dong supaya persamaannya itu jadi kayak gini. Dan ditanya K-nya itu berapa. Nah, berarti hal yang pertama kita lakuin itu dibalik dulu. Sebenarnya urutan perlakuannya nggak masalah, cuman yang penting nanti di endingnya yang penting teratur gitu. Kalau dibalik tuh ntar jadi 2C-nya yang di depan, jadi dari reaktan. Terus K-nya itu ke simulin aja KF ceritanya final gitu. Nah, kalau misalnya dibalik tuh eh, bakalan ada 1/K gitu. Jadi dari tetapan kesetimbangan yang awal tuh jadi 1/, kayak peraturan yang ada di sebelah kanan ini. Terus setelah dibalik tapi masih belum sesuai sama yang dimau di soal. Kita perlu dikali sama 2. Nah, kalau dikali 2 ini kan udah sama persis nih sama yang soal. Berarti, tapi kita cekin juga kalau misalnya dikali 2 itu, kalau dikali suatu bilangan, itu bakal jadi pangkatnya gitu. Jadi kita pangkatin 2, karena kan dikali 2. Terus tinggal dimasukin deh, kan kita udah dikasih tahu kalau K-nya itu 10. Jadi langsung ketemu 0,01. Jawabannya yang eh, kalau ada yang mau ditanyain boleh lewat chat ya. Oke, aku lanjut dulu ke nomor 12. Jadi kalau yang ini tuh sebenarnya udah dikasih tahu potensial reduksi standarnya. Jadi kalau misalnya semakin positif, itu berarti dia semakin mudah tereduksi. Jadi Ag ini yang tereduksi. Sedangkan kalau misalnya semakin negatif ini, itu semakin oksidasi. Nah, kalau misalnya reduksi itu berarti dia sebagai katoda. Kalau oksidasi itu sebagai anoda. Jadi kita langsung udah bisa jawab soal yang ini kalau Ag-nya itu sebagai katoda. Kenapa jawabannya cuma satu? Karena yang ditanya itu tempat reduksi doang ya. Dan tempatnya itu di mana. Karena yang reduksi itu Ag, terus dan dia perannya katode. Karena reduksi doang. Jadi ya cuma satu itu jawabannya. Wait, apa ini? Oh, oke, aku ulang dikit ya bagian ini. Oke, jadi uh, pertanyaannya itu kenapa dikali 2? Jadi gini, ini persamaan awalnya itu cuma A plus 2B plus 2C. Sedangkan yang di bawah itu persamaan reaksinya itu 4C menjadi 2A plus 4B. Berarti kan kita nggak bisa langsung pakai dong. Nah, kita harus manipulasiin persamaan reaksinya supaya jadi sama persis kayak kayak yang ini. Nah, gimana caranya supaya persamaan reaksinya itu bisa jadi kayak gitu dari kondisi awal yang ini? Nah, yang pertama itu dibalik dulu reaksinya.
Maksudnya dibalik itu apa? Jadi dibalik itu yang produk jadi reaktan dan reaktan jadi produk gitu. Nah, tuh produk menjadi reaktan, reaktan jadi produk. Nah, kalau misalnya udah dibalik, kita nggak bisa, kalau misalnya di sama reaksi biasa, biasanya itu kan kalau delta H itu cuma plus minus doang kan. Nah, kalau misalnya ketetapan kesetimbangan tuh beda peraturannya. Kalau misalnya dibalik, dia itu bakal jadi 1/, uh, ketetapan kesetimbangan yang sebelumnya. Jadi ini jadi 1/K. Ini KF tuh maksudnya final ya. Jadi KF itu maksudnya K final gitu. Setelah mengalami perubahan. Terus karena baru depannya aja masih 2C, berarti kita belum dapetin yang 4C ini. Jadi gimana caranya supaya jadi 4C, otomatis kita harus kali 2. Kalau kali 2 nanti bakal sama persis kayak yang dikotakin biru itu, yang diminta di soal. Nah, tapi karena dikali 2 kita harus ikutin aturan yang ini. Kalau dikali dengan suatu bilangan X, maka X-nya itu jadi pangkatnya. Jadi ini dipangkatin sama 2 gitu. Terus karena kita udah dikasih tahu dari soal kalau K-nya itu 10, jadi tinggal dimasukin, terus nanti langsung ketemu gitu jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, aku lanjut dulu ya. Wait, soalnya hilang. Mama. Bentar-bentar. Ada kehilangan soal. Bentar-bentar. Soalnya di copy tapi tidak ke copy. Bentar ya. Ini nomor 13. Oke. Oke, jadi inilah apa ini? Ini masih yang itu ya. Jadi kenapa harus dibalik itu kayak yang aku bilang di awal kalau bersama reaksi yang kondisi awal yang K-nya 10 udah dikasih tahu ini itu reaksinya masih kayak gini, sedangkan K yang mau dicari, yang mau ditanya ini itu reaksinya kayak gini. Jadi kan ada perbedaan gitu. Soalnya nih yang punya 2C itu kondisinya di produk. Nah, sedangkan yang di sini itu reaktan. Jadi kan otomatis harus dibalik gitu. Jadi harus dibalik karena ya permintaan soalnya gitu. Lanjut dulu ke nomor 13. Oke, jadi nomor 13 ini itu kita tinjau tuh sebenarnya dari ini dan ininya. Bawahnya juga sama. Nah, untuk yang pertama, ini berarti maksudnya ini bereaksi gitu ya. Nah, bisa bereaksi ini itu gimana? Jadi, ini tuh nyeritain kalau misalnya ZN-nya itu lebih besar daripada CU. Ini maksudnya lebih besarnya maksudnya kita lagi ngomongin tentang kekuatan pereduksi ya. Jadi aku nggak usah tulis berkali-kali gitu. Nah, jadi ini tuh masalah kekuatan pereduksinya. Kalau kekuatan pereduksinya itu lebih besar, ini tuh berarti nanti dia jadi bereaksi. Nah, kalau tidak bereaksi, berarti CD-nya itu kurang dari ZN. Ini juga tidak bereaksi, berarti CO-nya kurang dari CD gitu. Nah, kita tinggal hubungin ketiga hubungan ini. Ya, biar gampang sih, tinggal aku urutin dulu. Ini CU, terus ini ZN-nya itu kurang dari CD, terus CD-nya kurang dari CU.
Aduh. Nah, terus tinggal digabungin lagi. Kalau misalnya ZN-nya itu udah yang paling gede, terus CD, terus baru, wait, salah tanda. Lupa ditukar. Oke, CU. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Apa ini? Oke, kalau ada yang bertanya silakan ya. Karena belum ada, aku lanjut dulu ke 14. Oke, jadi kalau udah dikasih tahu persamaan reaksi kayak gini itu kita sebenarnya bisa langsung tentuin. Apalagi ini udah reaksi yang final lah gitu bilang. Jadi kita bisa tentuin kalau ini kan awalnya 0, ini plus 2. Berarti si ZN ini dia ngalamin oksidasi. Ini dari Bilox ya, maksudnya tinjauan Bilox ceritanya. Terus kalau CO-nya berarti ngalami reduksi karena dia kan dari plus 2 terus jadi 0. Jadi si CO-nya itu reduksi. Nah, kalau kita mau cari SL, kita itu butuh cari, kita harus find N-nya. Find N. Nah, N ini itu apa? N itu elektron yang bereaksi. Nah, kenapa dibutuhin? Kita masuk ke rumusnya SL. Jadi rumusnya SL itu NO sel dikurang RT per NF. F-nya ini tetapan Faraday ya. Nah, kita butuh find N-nya ini. Nah, sedangkan kita udah cuma tahu rumus jadinya doang nih. Berarti kita harus bedah lagi si rumusnya ini. Nah, kita tahu kalau misalnya si Zn ini mengalami uh, Zn ini mengalami oksidasi. Nah, kalau dia mengalami oksidasi berarti dia anoda. Kayak yang tadi udah sempat disinggung di awal. Nah, pecah. Jadi unsurnya yang ada Zn-nya apa aja sih? Berarti tinggal Zn terus menjadi Zn 2 plus. Nah, gimana supaya ionnya itu setimbang? Jadi di sini tambahin 2 elektron. Terus kita tinjau juga katoda. Katoda itu mengalami reduksi. Nah, yang mengalami reduksinya Cu2+. Terus gimana biar nanti kan menjadi Cus. Berarti ini 2 elektron. Nah, di sini jumlah elektronnya udah sama nih, sama-sama 2 elektron. Jadi kita nggak perlu kali-kali lagi karena udah sama. Jadi kita bisa simpulin kalau N-nya itu N-nya itu 2 gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ketemu N-nya 2 kayak gini, kita baru bisa masuk ke rumusnya. Jadi dari soal ini udah dikasih tahu kalau NO selnya itu 1,10. Jadi kita tinggal masukin aja, jangan biru. 1,1. Nah, buat R-nya ini kita harus pakai 8,314. Kenapa kita harus pakai 8,314? Karena kita mau ubah dia ke volt. Jadi kita harus pakai yang ada joule-nya. Itu. Terus N-nya tadi kita udah dapet kalau 2, tetapan Faraday itu 96500. Kalau di WOS ganti ya jadi 9480 atau 45. Ya pokoknya ikutin aja sama yang udah dikasih tahu di halaman depan. Terus Q ini itu produk per reaktan. Misalnya sih konsentrasi ya, produk per reaktan. Nah, itu tuh kayak gimana cara pakainya. Jadi di sini, wait, aku mau SS reaksi. Nah, nah, jadi di sini kita udah dikasih tahu kan reaksi total. Jadi kita tinggal pakai doang.
Nah, produk sama reaktannya ini itu juga yang paling acak, maksudnya apa ya? Yang tingkat kerandomannya itu paling acak, biasanya yang ikut itu bisa aqueous atau gas gitu. Di sini itu yang ada aqueousnya tuh berarti cuma yang ini sama yang ini. Jadi selain yang aku lingkarin itu mereka nggak ikutan. Jadi di sini cuma ada Zn2 plus sama reaktannya itu Cu2 plus. Nah, terus tinggal kita lanjutin lagi perhitungannya. Konsentrasinya udah dikasih tahu kan ya di sana. Nih, udah dikasih tahu kalau yang Cu1, yang Zn 0,025. Masukin deh. 0,025 Cu-nya 1. Bener kan? Nah, udah tinggal dihitung pakai kalkulator terkasih. Ntar hasilnya 1,15 volt. Jadi jawabannya yang oke. Karena tidak ada yang menanyakan, jadi saya lanjut. Oke, ini apa? Dia nanya jumlah krom. Karena dalam gram berarti dia nanya masanya. Masa CR. Jadi krom tuh CR ya. Masa kromnya berapa gitu. Oke. Nah, kita di sini tahu ada arus sama ada waktu. Tandanya kita mau cari Q-nya. Ini tuh I kali T. Kayak di fisika gitu ya barangkali. Ini tuh I-nya 10, T-nya 5,36. Karena masih jam, kita kaliin 3.600 supaya jadi second. Terus ntar dapatnya 192.960 Joule. Oke, terus kita mau cari mol elektronnya. Mol elektron. Itu rumusnya Q per F. F ini bilangan, tetapan Faraday. 9.500. Ini tuh kalau dihitung sekitar 2 mol. Oke, nah nggak sampai di situ doang. Kita bisa temuin, jadi CR itu punya ini kan. Ini tuh berarti dia CR3 plus tambah 3NO3 min. Nah, karena kita cuman butuh CR3 plus, jadi kita cuman adopsi dia gitu. Karena kan yang mau ditanya masanya, berarti kita harus buat dulu persamaannya. Nah, kalau CR3 plus, gimana caranya supaya dia jadi CRS? Nah, caranya itu ditambah 3 elektron. Nah, terus kita cari deh N-nya, molnya CR. Itu caranya gimana? Elek, mol elektronnya per 3. Jadi ini tinggal 2/3 mol. Terus kita mau cari massa CR-nya, tinggal molnya CR dikaliin sama massa molarnya CR. Massa molarnya udah dikasih tahu nih segini. Itu berarti ya tinggal dimasukin aja. 1,996. Hasilnya tuh sekitar 34,7 gram. Jadi jawabannya yang B. Oke. Berlanjut ke ini. Apa yang ditanya? Laju pembentukan. Nah, laju pembentukan ini berarti kita mau cari R-nya tuh berapa. Buat R ada beberapa rumus, tapi kalau yang dikasih tahu itu konsentrasi,
Berarti kita mau pakai rumus yang perubahan konsentrasi NO per perubahan waktu. Jadi ya tinggal dimasukin aja awalnya 0,5 terus akhirnya 0,45 dibagi setelah ini berarti delta-nya 0,100. Jadi ini bisa langsung ketemu itu 0,5 M per detik. Jawabannya yang A. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Oke, terus kita berlanjut ke soal nomor 17. Jadi buat bikin gas NO ini tuh dia melalui 2 tahapan. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita mau bikin maju reaksi, itu kita harus cari yang reaktannya itu yang lambatnya gitu. Jadi yang H2 dan NO gitu. Karena kan hukum maju reaksi itu pasti K sama dengan kok K sih? KH2 NO X. Nah, tapi kita punya peraturan yang kedua kalau koefisien reaksi itu tidak sama dengan order reaksinya. Karena order reaksi itu didapat dari data eksperimen. Nah, otomatis kita belum tahu dong ini tuh X-nya itu berapa, ini Y-nya itu berapa. Berarti kita masih belum bisa tahu kalau hukum reaksinya itu bentuknya kayak apa. Makanya jawabannya yang B. Karena kita nggak tahu apa-apa tentang, karena kan nggak ada option juga misalnya F gitu, Haju, X gitu sama yang ini Y gitu. Kayak kita masih belum tahu X sama Y-nya ini tuh berapa. Jadi kita nggak bisa nentuin dia A, B, C, atau D. Gitu, jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut kita ke nomor 18. Kayak yang udah disinggung tadi. Jadi buat cari hukum laju reaksi, ini ada pertanyaan. Kalau misal tahu data cara carinya, nah kita bahas di nomor 18 ini ya. Karena ini udah ada datanya, oke? Sebentar, kita cari dulu datanya ya. Kayak yang tadi udah dibilang, R itu sama dengan ini reaktannya ya. X sama Cl 2Y. Di mana order reaksi NO adalah X, order reaksi Cl2 adalah Y. Nah, kita cari dulu nih. Tapi kita lihat dulu deh datanya. Ini kan ada kesamaannya. Kalau yang ini itu sama-sama yang ini, terus yang ini itu sama-sama yang ini. Nah, memang harus ada yang sama kayak gitu. Jadi kita ambil data eksperimen 1 dan 2 untuk cari X. Kenapa 1 dan 2? Karena Cl konsentrasi Cl2-nya itu sama. Jadi nanti bisa dicoret. Oke, kita kerjain dulu.
R1 per R2 sama dengan K NO X sama CL2 1Y K NO X2 CL2 yang kedua Y. Nah, karena CL-nya sama, kita bisa coret. Namanya ketetapan kan pasti sama, jadi bisa dicoret. Terus kita tinggal masukin datanya. Nah, datanya udah dikasih tahu kan kalau R1-nya itu 3,4 kali 10 pangkat min 4. R2-nya itu 8,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, terus NO-nya ini kan ada nih hasil ininya. Jadi kita bakal pakai. Kita masukin kalau NO yang pertama itu 0,03 pangkat X. Terus yang kedua itu 0,015 pangkat X. Terus kita tinggal find X-nya. Ini 7 bandingnya 4 sama dengan ini 2 pangkat X. Jadi ketemu kalau X-nya itu sama dengan 2. Oke, kita baru dapat X-nya, sedangkan kita butuh Y juga. Jadi yang kedua itu kita mau pakai data eksperimen 2 dan 3 untuk cari Y. Nah, kenapa pakai 2 dan 3? Karena konsentrasi NO-nya sama. Oke. Nah, tinggal dimasukin kayak sebelumnya. 3. Nah, karena yang sama kayak tadi bisa dicoret, K-nya juga pasti sama. Terus kita masukin deh data 2 sama 3 dibalik. Oke. 4,5 kali 10 pangkat min 5 per 3,4 kali 10 pangkat min 4. Kita masukin data CL2-nya itu 0,01 pangkat Y per 0,04 pangkat Y. Nah, ini bisa ketemu kalau ini 1/4 sama dengan 1/4 Y. Nah, kita bisa ketemu kalau Y-nya itu 1. Nah, udah ketemu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, berarti kita bisa dapetin conclusion kalau misalnya R-nya itu NO K-nya ketinggalan. K kali NO X-nya karena udah tahu 2 jadi 2 sama CL-nya tadi kan 1 kan Y-nya. Jadi udah kayak gini. Terus kita mau cari tetapan laju reaksi. Berarti kan yang dicari itu sebenarnya K-nya kan. Ya udah kita manipulasiin dulu K-nya itu jadi tinggal R per NO kuadrat CL2. Sebenarnya boleh pakai data yang mana aja, yang penting konsisten, tapi aku maunya pakai data eksperimen 1. Nah, kita substitusiin R-nya itu 3,4 kali 10 pangkat min 4 meter per second. Terus NO-nya itu 0,03 kuadrat, molar kuadrat ya pasti. Terus ininya 0,01 molar. Nah, ini bisa dicoret kan molarnya. Itu buat bantu cari ini ya sih. Satuan apa? Ya, satuannya. Terus tinggal dihitung itu jadi 37,8. S ini sama detik sama ya. Jadi jawabannya yang B.
Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya, karena belum ada yang bertanya, jadi aku lanjut. Ini teori ya. Jadi, berdasarkan teori tumbukan, laju reaksi itu bergantung pada energi tumbukan dan orientasi molekul bertabrakan. Kayak kalau yang ini tuh masih parsial, ini masih parsial, ini gabungannya, gabungan antara ini sama ini gitu. Kalau yang ini, jadi putus sekali ya. Teori tumbukan itu menyatakan bahwa suatu reaksi kimia terjadi apa partikel reaktan harus bertumbukan dengan energi yang cukup dan dengan orientasi yang tepat. Agar dapat menghasilkan produk. Nah, karena isinya tuh kayak gini, jadi ya hubungannya sama energi yang cukup, maksudnya energi tumbukan dan orientasi. Jadi jawabannya yang C gitu. Nah, karena belum ada yang bertanya juga. Jadi ini tuh jawabannya yang B. Kayak yang jadi ada catatannya. Cari itu ada penjelasannya. Ya. Nah, jadi ya sesuai sama ini. Jadi kenapa kita pilih yang B itu karena yang A itu gak bener. Kalau misalnya eksotan, soalnya kalau misalnya uh, energi dilepaskan ke lingkungan, berarti kan ada perbedaan energi gitu. Karena eksoton kan berarti ada yang dilepas ke lingkungan kan. Sedangkan kalau misalnya sama, berarti kan gak ada energi yang bisa dilepasin ke lingkungan. Udah habis. Nah, terus yang B ini benar karena ya apa reaksinya lebih gede daripada si produknya. Jadinya eksoton gitu. Terus kalau yang C itu kurang dari energinya yang dalam produk, salah. Soalnya kan kalau misalnya reaktannya itu kurang dari produknya, berarti nanti dia jadinya malah endotherm gitu, menerima kalor dari lingkungan. Terus yang D itu
kurang dari panas yang dilepaskan. Ya itu, karena tidak relevan, karena energi yang dilepaskan itu selisihnya. Nah, kalau nggak ada selisihnya, apa yang dilepaskan? Terus yang tidak cukup data untuk menghitung energinya. Meskipun benar, karena kita cuman narasi doang, tapi secara general, kalau eksoterm itu reaksinya harus lebih besar daripada produk. Jadi yang ini juga nggak bisa dipilih. Gitu. Apa ada yang mau ditanyain? Karena ini udah soal yang terakhir. Udah, paling bahas skimming rangkuman. Apa yang mau dibahas? Rangkuman, Apa yang mau dibahas di rangkuman? ya cuman baca bareng. Ada yang mau ditanyain lagi kah? Atau kalian ada mau baca bareng? Dari penjelasan aku mungkin ada yang mau ditanyain lagi kah? Wait, rangkuman di mana ya? Mau bahas apa di rangkumannya? Baca rangkuman terus gini. Nah, di rangkuman ini. Hmm. Beneran? Ada yang mau ditanyain nggak dari pembahasan soal dulu? Kalau nggak ya mungkin mau bahas rangkuman skimming ceritanya. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Ya aku pindah share screen ke Chrome dulu bentar. Share screen-nya udah aman harusnya ya. Aman kan? Aman nggak? Jadi yang satu ini tentang ini materi UAS ya. Jadi bahas tentang golongannya, itu kaitan sama valensi, terus ini Lewis, kalau tadi struktur Lewisnya bakal kayak gini, terus ada yang punya pasangan elektron bebas, kalau kovalen tunggal garisnya 1, kalau rangkap 2 garisnya 2, rangkap 3 garisnya 3. Ini rumus muatan formalnya, jangan lupa diingat. Tinggal sesuaiin aja sama ininya kalau elektron valensi ya. Dihitung elektron valensinya, jumlah ikatannya elektron bebas ya berarti yang titik-titik di luar nggak berikatan. Terus struktur resonansi ini ya salah itu. Struktur kerangka ya ini step-stepnya mungkin bagi yang belum bisa bikin struktur Lewis. Ini muatan formal, ya muatan formal meskipun bentuknya sama kayak misalnya yang ini sama ini itu beda ya hitungannya. Tapi nggak dipungkiri juga kalau hasilnya bisa sama. Kalau dia berikatannya sama, ya pokoknya itu dihitung satu-satu sih Indonesia. Kecuali dia seragam semua gitu bentuknya. Share screen aku aman kan ya? Aman.
Oke lah, let's say aman. Aman kan? Oke. Jadi resonansi maksudnya kayak gini, kayak cuman pindah ikatannya doang, tapi isinya sama. Jadi kayak ini kata rangkap duanya ada di yang kiri, terus yang ini ada di atas, yang ini di kanan, tapi sama persis gitu. Dan di atas tadi tuh pengecualiannya yang O3 itu nggak boleh. Gitu lah. Terus ini ikatan, ada ikatan ionik, kovalen, ada non-polar. Ionik ya ada serah terima elektron, ada kation anion, kation yang positif, anion yang negatif. Kalau kovalen itu pemakaian elektron bersama. Jadi kayak eh, sama-sama nggak bisa ngelepas atau nggak bisa nerima. Maksudnya ini kan plus minus kan bisa ada yang ngelepas, ada yang terima gitu kan. Kalau ini sama-sama butuh nih, tapi nggak bisa lepas, nggak bisa. Jadi eh, jalan tengahnya mereka pakai bareng gitu. Ini itu momen dipol. Jadi yang tengah itu yang lebih elektro. Nggak mesti sih, tergantung isinya. Kayak non-polar. Oh ya, tentang momen dipol. Momen dipol bisa ada yang resultannya 0, misalnya linear gitu. Atau tetrahedron 0 gitu. Karena kayak saling menghilangkan. Terus akrogatifan yaitu makin kanan atas makin besar. Terus ada interaksi antar molekul. Ini juga butuh gitu. Ada ion sama polar, terus ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu cuman kalau hanya berikatan sama NO sama F. Terus polar ini ya kekuatannya. Tapi semuanya punya gaya dispersi London. Ini juga hubungannya. Terus ini buat geometri molekul ya. Yaitu dari kasih tahu kalau domainnya 2 linear, domainnya 3 jadi apa benar gitu ya. Bisa dihafalin sih. Terus ini apa? Ya ini hubungannya. Hibridasi ya ini tinggal dihafalin aja. Terus ada sigma sama pi. Jadi kalau sigma itu end to end, kalau pi itu side to side. Jadi kayak ini beda gitu. Kalau nempel dia bakal jadi sigma. Kalau ini sama orientasinya, atasnya sama-sama merah coklat, bawahnya sama-sama biru, itu bakal ntar jadi ikatan pi. Kalau ikatan tunggal tuh satu sigma, rangkap dua itu satu sigma satu pi sama ikatan rangkap tiga itu satu sigma dua pi. Ya itu bisa dihafalin juga. Itulah order ikatan nih nggak ini sih, nggak itu paling ini sih sel ini bisa dipahami juga sih di sebelum-sebelumnya juga. Tapi kalau mau dihafalin juga boleh. Ada jumlah atom. Biasanya sih yang ditanyain itu jumlah atom sama panjang rusuk. Yang dulu-dulu sih pernah sih ditanya packing efficiency. Ini berdasarkan posisinya gitu. Kalau misalnya pusat, dia berarti dihitungnya itu satu ion, satu atom. Satu atom, iya. Satu atom yang ion gitu. Terus kalau dia dibuka berarti cuma setengah bagian, kalau instruksi perempat, seperempat. Ya ini sudah dijelaskan dari mana datang tabel atas itu. Kemudian ini packing efficiency juga. Ini pita udah sempat dijelasin sama Ben tadi, sama P-type sama N-type. Terus kinetika kimia ini aku juga tadi udah sempat singgung. Ini hukum laju reaksi gitu.
ada waktu paruh juga. Kalau waktu paruh itu ya setengahnya. Ini juga rumusnya. Satuannya ini sebenarnya satuannya ini antara define nggak define juga nggak masalah. Yang penting ngikutin kayak misalnya lajunya itu eh, meter per second. Jadi kayak di perhitungannya itu diikut sertain juga satuannya. Jadi kalau molarnya itu dikuadratin gitu, misalnya ordernya 2, berarti M-nya juga ikut dikuadratin. Nanti tinggal main pangkat aja sih sebenarnya. Ini juga sebaiknya dihafalkan setidaknya sampai hubungan A sama T ini. Itu seni persamaan Arrhenius biasanya dikasih sih. Yang ini kayak kurang ya rumusnya. Ada minnya nggak sih? Hmm? Ada minnya nggak sih? Iya. Ya, Iya. ya udah. Yang ini Biasanya tapi rumus persamaan rumus dikasih di sana. iya, tapi yang tengah ini Ya. depannya kurang min ya guys. Harusnya kalau tulisan kayak gini tuh T1 min T2 yang T-nya itu. Tapi biasanya dapat dari soal, jadi pakai dari soal. Ini exothermic endothermic, jadi kan ya ini exothermic itu dia lebih tinggi kan. Kayak yang tadi udah sempat disinggung kalau misalnya dia mau exothermic berarti reaksinya tuh harus lebih tinggi daripada si produknya. Nah kalau endothermic ya kebalikannya. Terus kasih timbangan ya ini KCKP ya tetap produk per reaktan gitu. Kalau liquid sama solid nggak ikut ya. Kalau KP cuman G doang. Terus kalau hubungan kaca sama KP, R-nya harus 0,082. Ini bisa dibaca. Ini Q yang tadi sempat dipakai ya. Yang tadi itu nggak ada pangkat soalnya koefisiennya 1. Ini Lechatelier juga boleh dipahami. Asam basa juga boleh dipahami ini. Asam kuat, basa kuat. Asam basa konjugasi, ya ini terima itu aja sih. Terima sama lepas. Terus ini juga cukup penting, log H plus itu Ka garam setimbangan KSP. Ini kenapa bisa ada pangkat 2 karena koefisiennya 2 gitu. Ini juga ada kondisinya kalau punya gitu gimana itu bisa dipahami. Ini juga review reaksi redox. Ya ini perlu sih buat elektrokimia. Bisa dipahami juga bagaimana cerita kalau dia reduksi dan oksidasi. Reduksi itu penurunan bilangan oksidasi, kalau oksidasi menaikkan bilangan oksidasi. Jangan lupa disetarain dulu deret volta, ya semakin plus semakin reduksi. Ini buat ingatnya, kalau elektrolisis reaksinya nggak spontan. Ini ya perbedaannya. Terus ini kalau ditanya notasi sel, anoda sama katode. Anoda duluan. Terus ini rumusnya potensial reduksi standar. Ini rumus asal yang tadi aku pakai. Ini sebenarnya perlu nggak perlu sih. Nggak perlu nggak apa-apa sih. Kan pakai kalkulator ya. Jadi ini bisa dapat angka 0,05916 ini kalau RT sama F-nya itu udah dihitung. Jadi dari awal udah dihitung gitu.
Ini ya yang tadi mau elektron sama arus waktu itu. Udah sih. Udah. Ada yang mau ditanyain kah? Ada yang mau ditanyain nggak guys? Kalau nggak ada, kita akan menyudahi tubai kita hari ini. Iya, tubai terakhir. Gimana Kak? Ada dukung nggak usah? Ya udah, harus dukung deh kayaknya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kita tunggu sampai 14.41. Atau kabarin dong kalau mau nanya. Kalau nggak nanya, 14.41 kita sudahi. Nah ini udah 14. Lah iya, tadi 40 masih. Oke, jadi karena sudah 14.41 dan nggak ada yang mau nanya, terima kasih buat yang udah datang, udah dengerin. Good luck buat ujian besok. Semoga hasilnya maksimal. Kalau mau review materi, bisa lihat link tree-nya Akademik STK, atau kalau mau nanya juga boleh. Silakan. Selamat sore teman-teman, selamat belajar.